Inilah cuplikan pelajaran dari Pejuang A semester 1 pelajaran 14. Perintah kedua. Contoh ini hanya berupa cuplikan dari pelajaran 14. Ini berarti Anda tetap harus baca bukunya untuk mendapatkan cerita selengkapnya. Adik-adik, lihat tulisan pada balon-balon ini. Ternyata semua tulisan pada balon-balon ini mewakili berhala, jimat, air suci, barang keramat, patung-patung untuk disembah, koin keberuntungan. Menurutmu, barang-barang ini pantas nggak disimpan oleh anak-anak Tuhan? Tidak pantas. Jadi, nanti kalau kamu pulang, kamu lihat, adakah kamu punya barang-barang seperti itu? Kalau ada, kamu harus membuangnya. Tapi, kalau barang-barang itu adalah milikmu, jangan membuang barang yang bukan milikmu. Yuk, kita letuskan balon-balon ini. Sinta, letuskan balon jimat ini. Kevin, letuskan balon air suci ini. Kalau Darren, letuskan barang keramat ini. Kak Gary, letuskan patung ini ya. Vina, letuskan koin keberuntungan. Nah, kalau Kak Feli, letuskan balon pohon besar ini. Semua hal yang berkaitan dengan berhala harus kita letuskan seperti balon-balon ini. Kita juga harus membuang barang-barang seperti itu. Adik-adik, sama seperti firman Tuhan hari ini, bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar orang-orang Israel tidak mengenal Tuhan yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam ketidaktahuan mereka, bangsa-bangsa itu mengira ada banyak Tuhan. Jadi, kalau mereka lihat ada batu besar, menurut mereka itu Tuhan. Lalu kalau mereka lihat pohon besar, wah, mereka juga berpikir itu adalah Tuhan. Dan kalau mereka melihat patung bagus, terbuat dari emas, wah, mereka pikir itu juga adalah Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Namun adik-adik, apapun yang dibuat oleh mereka untuk mewakili Tuhan, semua itu hanyalah berhala. Tahu nggak adik-adik, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Mazmur 135 ayat 15 sampai 18? Yuk kita dengarkan dan ikutin gerakan kakak ya. Hei, 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 dengarkanlah. Berhala-berhala itu punya mulut tak dapat bicara, punya mata tak dapat melihat, punya telinga tak dapat mendengar. Mereka hanya buatan tangan manusia. Hei, hei, hei. Hei, 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 dengarkanlah. Mereka tidak dapat memenuhi segala keperluanmu. Mereka tidak dapat mendengar doamu. Mereka tidak dapat berkata-kata dalam hatimu. Mereka tidak dapat menolong atau menyelamatkan siapapun. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Dengarkanlah. Allah kita hidup dan sejati. Dia mendengar dan menjawab doa. Dia menolong dan menyelamatkan. Hanya Dialah yang harus kita sembah. Hei, hei, hei. Ternyata adik-adik, selain patung-patung itu, dalam hidup kita ada banyak hal yang termaksud berhala juga. Ada yang tahu nggak apa itu berhala? Contohnya nih, kamu sengaja pakai gelang ini karena kamu pikir gelang ini bisa melindungimu dari segala bahaya dan kamu akan hoki terus. Tapi itu kan nggak mungkin. Contoh lainnya nih, ada anak yang pikir dia punya koin keberuntungan.
Dia merasa kalau koin ini setiap hari dikantongin terus, wah, nilai ulangannya bakal bagus. Teman-temannya akan banyak dan guru-guru akan suka sama dia. Padahal itu kan gak mungkin. Ada juga yang berpikir kalau patung ini tidak boleh diperlakukan sembarangan. Kalau diperlakukan sembarangan, nanti dia bisa celaka. Atau kalau seandainya kamu buang patung itu, nanti kamu akan dikutuk. Menurut kalian bagaimana? Mungkin nggak sebuah patung buatan manusia bisa mengatur hidupmu, membuat kamu merasa terkutuk atau membuat hidupmu celaka? Mustahil banget kan? Dan itu nggak mungkin. Nah, adik-adik, apa saja yang membuat kamu tidak perlu Tuhan adalah berhala. Apa saja yang membuat kamu tidak perlu berdoa juga adalah berhala. Apa saja yang membuat kamu jauh dari Tuhan itu juga adalah berhala. Dan berhala selalu membuat Tuhan cemburu karena Tuhan mencintaimu. Tahu nggak kenapa Tuhan cemburu? Itu karena Tuhanlah yang menjagamu. Tuhanlah yang memberimu kehidupan. Tuhanlah yang mencintaimu. Tapi kamu malah berpikir kalau gelang ini yang menjagamu. Kalau koin ini yang memberimu keberuntungan. Kalau patung ini yang memberimu kehidupan dan memberimu segala-galanya. Itulah sebabnya Tuhan sangat marah. Dan Tuhan sangat kecewa. Karena kamu menganggap ada hal, benda atau apapun yang bisa menjagamu dan memberimu kehidupan. Padahal gak ada apapun yang lebih menjagamu dan lebih mencintaimu daripada Tuhan. Bagaimana perasaan kalian kalau kalian jadi Tuhan? Pasti kecewa kan? Sekarang kamu harus sangat waspada. Jika kakak mengatakan besar, maka kamu harus menjawab kecil sambil membuat lingkaran kecil dengan tangan. Tetapi jika kakak mengatakan kecil, maka kamu harus menjawab besar sambil membuat lingkaran besar dengan tangan. Melalui permainan ini, kakak ingin memberitahu kalian bahwa kalian harus sangat waspada. Karena iblis memakai banyak hal untuk menipu kamu. Karena iblis tidak suka kamu menyembah Tuhan. Karena itu, kalian harus waspada ya. Jika iblis bilang ya, kamu harus segera bilang tidak. Jika iblis bilang, "Hei, patung ini lucu, bisa melindungimu dari hal-hal yang jahat." Segeralah menjawab, "Tidak, aku mau melakukan perintah Tuhan." Sekarang dengarkan pernyataan kakak ya. Jika menurutmu itu adalah ciri-ciri dari Tuhan palsu, tulislah A kecil di kolommu. Tapi jika kamu menganggap itu adalah ciri-ciri dari Tuhan yang hidup, tulislah A besar di kolommu. Kita mulai ya. Bisa mengisi hatimu dengan sukacita sejati. Berubah-ubah. Bisa menyembuhkan. Mengetahui semua pikiranmu. Bisa dibawa-bawa dan dipindah-pindah. Dibuat oleh manusia. Bisa mendengarkan doa setiap orang di bumi ini dalam waktu yang sama. Jadi adik-adik, kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, siapa yang harus kamu sembah? Yang pasti hanyalah Dia. Jadi jangan pilih yang lain ya. Dan jangan mau ditipu oleh setan.